Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi nih membacakan suatu kisah misteri yang kali ini masih tetap berjudul Keris Penggolo Ireng part yang keempat. Jadi part yang keempat ini merupakan kelanjutan dari part-part yang sebelumnya. Jadi untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir. Cerita pada kali ini masih tetap ditulis oleh Mas Dioseta. Yuk, daripada kita penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Saat kerasukan tadi, aku mendapat gambaran tentang keberadaan 3 buah keris kembar. Lanjut Dirga. Seolah sudah mulai pulih, Dirga duduk bersila mengambil posisi nyaman untuk menceritakan penglihatannya. Coba, jelaskan apa yang kamu lihat, Dirga, perintah Mas Jagat. Dirga menceritakan penglihatannya tentang 3 buah keris. Keris Penggolo Ireng dan keris Penggolo Abang yang berkekuatan hitam, dan keris Penggolo Lanang netral, seolah tidak memiliki kekuatan. Keris Penggolo Ireng telah bangkit seolah memulai sesuatu hal yang akan menimbulkan banjir darah berdasarkan sumpah yang dilakukan oleh pemilik sebenarnya dari keris itu. Saya tidak bisa melihatnya dengan jelas, tapi sepertinya aku pernah mendengar cerita dari Abah tentang hal ini, ucap Dirga. Benar Abah tahu tentang ini? Tanya Jagat. Cuma satu cara untuk memastikan, tapi sepertinya keberadaan keris ini memiliki hubungan dengan leluhurku. Begitulah jawab Dirga. Dari perbincangan ini kami mengambil kesimpulan bahwa suatu hal besar akan terjadi. Apakah akan lebih mengerikan dari terbukanya gerbang jagat segoro demi dulu, atau malah sebuah tragedi yang tidak bisa dicegah oleh kami? Pak Sardi, aku akan meminta Pak Lek ke sini. Sepertinya hanya geni para loka Pak Lek yang bisa menahan sosok yang mempengaruhi Pak Suroto ini, ucapku. Cahyo mengangguk setuju. Abah pernah berurusan dengan seorang dukun yang tinggal di sekitar pabrik dekat desa saya, yaitu dekat pabrik tahu. Saat itu dukun itu dibantu oleh salah seorang pengguna keris Penggolo Ireng yang hampir menghabisi nyawa Abah. Beruntung saat itu Abah bisa selamat dengan bantuan temannya, jelas Dirga. Mendengar cerita Dirga, kami tidak mempunyai pilihan lagi. Kami harus mencari tahu tentang hal ini sebelum tragedi mengerikan yang memakan banyak korban akan terjadi kembali. Setelah Pak Lek datang, sepertinya kita harus segera menemui Abah. Kita tidak bisa menunggu lama lagi, ucap Mas Jagat. Kami setuju. Sepertinya ucapan iseng kami untuk main ke rumah Dirga menjadi sebuah keharusan dengan adanya kejadian ini. Di samping itu, entah mengapa aku merasa sangat semangat saat akan bertemu keluarga Dirga, keluarga Trah Dharma Wijaya yang sudah bersahabat dengan leluhurku dari sejak zaman dahulu. Kemudian Warangka, Danan dan Cahyo akhirnya tiba di rumah Dirga. Dari awal mereka sudah curiga dengan keberadaan pabrik tahu yang berada di sana. Saat bertemu Abah, ia menceritakan bahwa benda yang pernah menyegel keris Penggolo Ireng berada di sana. Sunyinya sebuah hutan kadang menyimpan misteri yang seharusnya tidak perlu disibak oleh manusia yang tidak seharusnya berada di sana. Di balik perasaan tenang yang dihadirkan di bawah sinar mentari, selalu ada kengerian yang menyelimuti di bawah sinar bulan. Alas Maya ternyata menghubungkan kami dengan sesuatu misteri yang akan menciptakan tragedi berdarah yang harus kami hentikan. Itu Pak Lek, teriakku pada Cahyo yang sedari tadi menunggu Pak Lek di ujung lembah. Kami memang sengaja menyebut Pak Lek di sini karena jalan untuk masuk ke desa masih sulit dilalui dan membingungkan. Sini Pak Lek, tak bantuin, ucapku sambil membawa tas kain besar yang dibawa oleh Pak Lek.
Sepertinya mau tidak mau, Pak Le harus tinggal cukup lama di desa ini. Karena saat ini hanya ilmu Pak Le lah yang bisa menahan Mbah Suroto saat tubuhnya diambil alih. "Kamu nyariin apa, Jul?" tanya Pak Le yang heran pada Cahyo yang terlihat mengelilingi Pak Le. "Bule nggak bawain apa-apa gitu, Pak Le? Arem-arem atau lemper gitu?" tanya Cahyo pada kala itu. "Oh iya ini, nih bawa," balas Pak Le yang menyerahkan sebungkus kantong kresek hitam yang diambil dari tasnya. Cahyo dengan cepat segera mendekat dan mengambil bungkusan itu. Dengan sumringah Cahyo membuka bungkusan itu dan seketika wajahnya berubah menjadi aneh sambil menutup hidungnya. "Pak Le, lemper dari mana? Ini baju kotor," teriak Cahyo yang protes dengan bungkusan yang diberikan oleh Pak Le. Sontak aku tertawa melihat wajah lucu Cahyo yang termakan tingkah iseng Pak Le. Lah, sudah tahu Pak Le dari desa selatan gak mampir ke rumah malah ditanyain aneh-aneh. Dan juga malah ditanyain oleh-oleh, ucap Pak Le yang menahan tawa gelinya saat melihat wajah Cahyo. Setelah kejadian itu, sepanjang perjalanan Cahyo hanya menggerutu karena ternyata harapannya untuk menikmati masakan bule pupus seketika. "Siapa namanya? Suroto? Apa kondisinya separah itu, Nan?" tanya Pak Le yang ingin mengetahui permasalahan yang kami ketahui di desa ini. "Kondisi Mbak Suroto mulai stabil setelah dibantu oleh Pak Sardi. Tapi sesuatu yang membuat Mbak Suroto menjadi seperti itulah masalah sebenarnya," jawabku. "Pak Sardi, ayahnya Sekar?" tanya Pak Le. Aku mengangguk dan juga melanjutkan cerita mengenai sebuah keris yang berisi kekuatan hitam yang mengambil alih kesadaran Mbah Suroto. Dirga juga mendapat penglihatan mengenai ketiga keris kembar pembawa petaka yang akan bangkit dan akan mengakibatkan pertumpahan darah. Saat matahari tepat berada di atas, kami sampai di desa Windu Alit dan segera membawa Pak Le ke rumah singgah tempat Mbah Suroto dirawat. Saat itu juga Pak Le merasakan keberadaan sosok yang mengelilingi desa ini yang tidak berani untuk mendekat. "Makhluk-makhluk itu apa tidak membahayakan desa ini?" tanya Pak Le. "Kami tidak ada pilihan, Pak Le. Mereka adalah pengikut dari sosok yang mendiami keris Penggolo Abang yang mengikuti Mbah Suroto. Selama Mbah Suroto sadar, makhluk itu tidak akan berbuat apa-apa," jelasku. Mendengar penjelasanku, Pak Le hanya diam seolah memang tidak ada solusi lain atas hal ini. Tapi aku mengerti kekhawatiran Pak Le akan warga desa yang pasti akan terganggu bila mengetahui keberadaan makhluk-makhluk ini. "Kula nuwun, permisi." Aku mengetuk dan juga membuka pintu rumah singgah tempat kami merawat Mbah Suroto. Terlihat Sekar segera keluar menyambut kami dan mengenalkan Pak Le pada Pak Sardi, ayahnya. "Monggo Pak Le masuk, saya Sardi, ayahnya Sekar. Terima kasih banyak dulu sudah mau membantu Sekar," ucap Pak Sardi yang memang sangat ingin bertemu dengan Pak Le. "Sama-sama Pak Sardi, kebetulan aja Cahyo yang nemuin Sekar. Lagi pula Sekar juga sudah saya anggap sebagai anak saya sendiri. Tuh Sekar, udah dianggap anak sama Pak Le. Sering-sering dong main ke Klaten," ucap Cahyo menyela pembicaraan mereka. "Iya Sekar, tapi mampir ke Klaten ya pas bocah ini lagi pergi ya," balas Pak Le. "Gimana sih Pak Le? Kalau gitu percuma dong," ucap Cahyo. "Haha, iya, mungkin sewaktu-waktu gantian saya dan Sekar yang mampir ke rumah Pak Le. Kami memang jarang sekali keluar desa," balas Pak Sardi yang ikut terhanyut dalam obrolan iseng Cahyo dan Pak Le. Setelah sedikit beristirahat dan menikmati suguhan yang dibuat oleh Sekar, Pak Le kemudian segera menghampiri Mbah Suroto yang terbaring di salah satu kamar di rumah ini. Tepat saat memasuki kamar, Pak Le menoleh ke arah tas kainnya. Aku menduga sepertinya keris Sukmo Geni juga bereaksi dengan keberadaan keris Penggolo Abang yang dimiliki oleh Mbah Suroto. "Kula nuwun," ucap Pak Le dengan sopan sebelum memasuki kamar. Terlihat Mbah Suroto memaksakan dirinya untuk duduk dengan setiap luka yang ada pada dirinya. "Sudah santai saja Mbah Suroto, saya Pak Le mereka.
nama saya Bimo. Mereka sudah menceritakan semuanya kepada saya, ucap Pak Le. Mbak Suroto terbatuk-batuk namun tetap ingin menjawab Pak Le. Bimo ya, kata mereka api itu adalah ilmumu. Benar-benar ilmu yang hebat dari seorang manusia. Puji Mbak Suroto yang memang merasa sangat tertolong dengan keberadaan geni paraloka milik Pak Le. Ilmu itu hanya titipan Tuhan, saya hanya perantaranya saja. Bertemunya Mbak Suroto dengan api itu pasti juga merupakan salah satu jalan dari Tuhan atas usaha Mbak Suroto yang ingin menyelamatkan keluarga Mbak Suroto. Balas Pak Le yang segera memeriksa tubuh Mbak Suroto yang terlihat sangat lemah. Melihat Pak Le mulai memeriksa dan juga membaca doa, aku dan Cahyo meninggalkan kamar agar Pak Le bisa berkonsentrasi. Kami juga harus bersiap-siap meninggalkan desa Widu Alit untuk mencari tahu keberadaan keris yang menjadi asal muasal petaka ini. Setelah beberapa lama Pak Le keluar dari kamar dengan keringat yang bercucuran. Sekar dengan sigap memberikan handuk kecil untuk Pak Le. Sudah cukup jelas Pak Le juga merasa kesulitan dengan apa yang dihadapi oleh Mbak Suroto. Tepat saat itu juga Dirga dan juga Mas Jagat kembali dari alas mayit. Mereka kembali ke sana sekedar untuk mengirimkan doa untuk leluhur Dirga, Prabu Arya Dharma Wijaya yang bersemayam di sana. Pak Le, sudah lama? Tanya Dirga yang segera salim ke Pak Le dan bergabung bersama kami. Baru saja kok, belum lama. Nah kebetulan kalian sudah sampai. Sepertinya kalian harus segera mencari tahu tentang permasalahan ini. Pak Le sudah mencoba berbagai cara. Geni Paraloka dan juga keris Sukmo Geni hanya dapat mempertahankan kesadaran Mbak Suroto, jelas Pak Le. Bahkan keris Sukmo Geni tidak bisa menghapus kutukan Mbak Suroto, tanya Mas Jagat. Pak Le menggeleng. Itu bukan kutukan, itu adalah perjanjian leluhur Mbak Suroto dengan sosok di balik keris itu, balas Pak Le. Kalau begitu ini semua mulai masuk akal. Terjawab sudah mengapa ilmu kami tidak mampu memulihkan kesadaran Mbak Suroto sepenuhnya. Sepertinya kami memang harus mencari tahu keberadaan keris lainnya yang menjadi asal muasal petaka ini. Maaf ya Dek Sekar, besok pagi Mas Cahyo harus meninggalkan Dek Sekar lagi, ucap Cahyo dengan wajah penuh drama. Sekar tertawa kecil mendengar candaan dari Cahyo. Aku sudah bersiap melemparkan sendalku pada Cahyo, tapi akhirnya ku tahan karena mungkin mereka butuh waktu untuk bercanda lebih banyak sebelum hal-hal buruk mulai menimpa kami. Panjul, kalau kedinginan gantian aja aku yang di belakang, teriak kepada Cahyo yang dikorbankan untuk duduk di bak belakang mobil pick up Mas Jagat bersama motor Vespa kesayangannya. Udah tenang aja, pendengar itu gak takut kedinginan, jawabnya dengan santai. Tapi aku selalu tahu bahwa memang tabiat Cahyo yang tidak mau membiarkan temannya mendapat posisi yang tidak enak. Dirga sudah menelepon, yaitu menelepon Abah dan menceritakan mengenai kejadian di desa Widu Alit. Beliau berjanji akan mencari tahu lebih banyak informasi mengenai 3 buah keris kembar yang sempat ia ketahui sebelumnya. Perjalanan kami menuju desa Dirga terhitung cukup lama. Kami beberapa kali berhenti di warung kopi di pinggir jalan provinsi untuk sekedar beristirahat dan juga memastikan Cahyo tidak tertinggal tertiup angin. Seandainya kami tidak buru-buru, mungkin perjalanan ini akan menjadi menyenangkan ketika kami bisa saling bercerita selama perjalanan mengenai bagaimana sebenarnya hubungan orang tuaku dan Mas Jagat, hingga bisa dekat dengan keluarga Dharma Wijaya. Sebuah perjalanan yang cukup panjang, kami sampai di sebuah desa yang cukup padat dengan bangunan tepat saat matahari terbenam. Terdapat sebuah pasar yang sudah dikelola oleh pemerintah di sana, dan yang paling menarik perhatianku adalah sebuah bangunan besar menyerupai pabrik yang sempat kulihat tidak jauh dari sungai. Mas Jagat, itu tadi bangunan apa? Tanyaku yang penasaran. Oh, itu pabrik tahunya Pak Wijaya Kartakusuma, tapi beliau saat ini sedang sakit, jadi dikelola oleh istrinya, cerita dari Mas Jagat. Sakit apa Mas Jagat? Harusnya mereka punya uang untuk mengobati
Ke rumah sakit kota kan mas? Tanyaku lagi. Penyakitnya itu cukup aneh Nan. Dan Pak Wijaya dan keluarganya juga cukup tertutup dengan penyakitnya, jawab dari Mas Jagat. Kok agak misterius ya? Semoga aja mereka juga cepat mendapat solusi atas masalah mereka, balasku. Dan iya Mas Danan, tapi tahu hasil pabrik mereka enak banget loh. Besok kita coba yang masih fresh, cerita Dirga. Wah siap dong. Kalau soal makanan itu yang di belakang pasti sangat semangat, balasku. Kami turun di sebuah rumah yang memiliki halaman kebun yang cukup luas dengan bangunan utama yang dibangun dengan tembok dan dekorasi batu alam. Walaupun sederhana, rumah ini terlihat sangat nyaman dengan jendela kayu model lama dengan kisi-kisi kaca di dalamnya. Punten, abah, emak, Dirga pulang, ucap Dirga sambil membuka pintu rumahnya yang sepertinya memang jarang terkunci. Suara langkah kaki terdengar mendekat menyambut teriakan Dirga. Itu adalah Abah, ayah dari Dirga Dharma Wijaya yang seharusnya ia juga adalah salah satu garis keturunan bangsawan dari Prabu Arya Dharma Wijaya. Namun pakaiannya terlalu sederhana untuk seorang keturunan darah bangsawan. Dan satu lagi yang membuatku penasaran, pasti ada cerita menarik mengenai kepindahan mereka ke Tanah Sunda. Permisi Abah, saya Danan, dan ini teman saya Cahyo. Mohon izin merepotkan Abah, ucapku memperkenalkan diri. Merepotkan naon? Sudah yuk masuk. Dirga sudah cerita semuanya, sama saudara sendiri tidak usah sungkan-sungkan, ucap Abah yang ternyata begitu ramah. Mendengar itu kami tidak sungkan lagi dan segera masuk menuju ruang tamu dan melepaskan lelah selama perjalanan dengan minuman hangat yang sudah disediakan oleh orang tua Dirga. Cahyo, ini minum. Mumpung masih hangat, ucapku pada Cahyo sambil menggeser duluan teh hangat yang dihidangkan kepada Cahyo yang terlihat masih kedinginan sambil menutupi tubuhnya dengan sarungnya. Tanpa banyak bertanya, Cahyo segera menikmati teh hangat yang ada di hadapannya dan mencomot beberapa gorengan. Kelihatannya pada kelelahan ya. Malam ini istirahat dulu saja, bicara seriusnya besok saja, ucap Abah yang melihat wajah Cahyo yang sedikit pucat setelah menghadapi terpaan angin sepanjang perjalanan. Iya, sudah saya siapin air panas buat mandi. Mas Jagat nginep di sini saja sekalian, tambah emak ibu dari Dirga yang ikut keluar menyambut kami. Wah, gak usah, saya pulang saja. Sudah ditunggu orang rumah juga, jawab Mas Jagat yang sepertinya sudah tidak sabar untuk pulang ke rumah. Ya sudah, setelah ini istirahat dulu saja. Ada banyak yang ingin saya ceritakan berdasarkan cerita Dirga kemarin, tapi saya harus mengambil sesuatu dulu besok. Jadi mungkin bicara seriusnya besok siang saja ya, lanjut Abah. Kami setuju. Malam itu hanya dilalui dengan perbincangan kecil dan ditutup dengan Cahyo yang diam-diam minta kerokan, sebelum akhirnya kami tidur ditemani suara dengkuran Cahyo yang sepertinya menggema sampai satu desa. Pagi itu aku terbangun lebih awal. Cahyo masih tertidur dengan pulas, sementara aku menyadari Dirga sudah bersiap-siap melakukan sesuatu. Lah, masih pagi, mau kemana Dirga? Tanyaku. Oh bisa mas, bantuin Mas Jagat nganter barang ke pasar, jawab Dirga. Ternyata sudah rutinitas Dirga setiap pagi untuk membantu Mas Jagat mengantarkan dagangannya ke pedagang-pedagang pasar. Aku ikut deh, sekalian jalan-jalan, ucapku yang dengan senang hati disetujui oleh Dirga. Pasar di desa ini cukup ramai. Mas Jagat terlihat cukup dekat dengan pedagang-pedagang di pasar ini. Tidak jarang juga pengunjung pasar yang menyapa Jagat dan juga Dirga. Mas Jagat terkenal juga ya di pasar? Tanyaku penasaran. Kan wajar Nan, kerjaanku nganter-nganter barang dari toko grosir ke pedagang-pedagang pasar, jadi ya wajar pada kenal, jawab Mas Jagat. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Mas Jagat mengajakku makan di sebuah warung bakso yang berada di sudut pasar. Dirga, lama gak kelihatan,
tiba-tiba terdengar suara seorang perempuan yang menyapa kami di warung bakso tempat kami ingin memutuskan lapar. "Tadi ini, sama siapa kesini?" "Sama Aputra," tanya Dirga yang membalas ucapan perempuan itu. "Enggak, sama Mang Toha, itu lagi mesen." "Dirga sama Mas Jagat, dari mana?" "Baru kelihatan," tanya seseorang bernama Rini itu. "Habis ada acara di Jawa Tengah, tadi ini juga tumben ikut ngantar tahu," balas Dirga yang terlihat cukup akrab dengannya. "Iya, lagi libur aja ini," jawabnya yang dilanjut dengan perbincangan ringan. Namun sebenarnya aku sedikit lebih tertarik dengan perbincangan antara Mas Jagat dan Mang Toha. "Mas Jagat, sekali-kali kalau ada waktu mampir ke pabrik, saya teh penasaran, bener nggak pabrik itu katanya angker?" Terdengar suara Mang Toha seperti bertanya kepada Mas Jagat. "Iya Mang, saya sudah sempat lewat ke sana. Karyawan-karyawan juga sudah ada yang cerita, katanya ada sosok yang mirip Mang Toha ya?" tanya Mas Jagat dengan nada menggoda ke Mang Toha. "Mas Jagat teh jangan kayak gitu, walaupun gak gitu mengganggu tapi lama-lama serem juga," lanjut Mas Toha. "Iya Mang Toha, mereka sepertinya sudah penunggu lama di sana. Seharusnya tidak ada yang mencelakai, tapi yang harus menjadi perhatian sebenarnya sosok wanita di sebelah pabrik, tepatnya dekat sebuah pohon. Sepertinya dia membawa dendam entah untuk siapa. Sayangnya setiap saya mendekat sosok itu lebih dulu menghilang," ucap Mas Jagat. Dari perbincangan ini aku seolah bercermin, ternyata Mas Jagat juga sering mendapatkan permintaan dari orang-orang yang dikenalnya. Mungkin memang sudah takdir keluarga kami untuk mengemban tugas seperti ini. Setelah cukup kenyang, kami kembali ke rumah Dirga dengan diantar oleh Mas Jagat. Dia juga ingin mengetahui informasi yang didapat oleh Abah akan keberadaan keris-keris itu. Saat sampai di rumah Dirga, terlihat Cahyo seperti sedang berbicara serius dengan Abah. Sepertinya ada suatu kabar yang cukup serius. "Danan, sepertinya kita harus bisa jalan," ucap Cahyo tiba-tiba. "Maksudmu gimana? Ada kabar apa toh?" tanyaku yang heran dengan ucapannya. "Barusan aku ditelepon sama Guntur, sepertinya aku harus ke desanya," ucap Cahyo. Cahyo menceritakan bahwa tiba-tiba desa Guntur diserang oleh seorang dukun berwujud nenek tua yang membawa pengikut-pengikut makhluk halusnya untuk menyerang desanya. Rupanya yang diincar adalah seorang perempuan bernama Indira. Dia adalah satu-satunya keturunan yang tersisa dari pewaris keris Penggolo Ireng. Ibu dan kakaknya mati dengan mengenaskan dibunuh oleh ayahnya dalam pengaruh keris itu. "Lah, mereka gimana? Apa mereka selamat?" tanyaku mulai khawatir. "Mereka selamat. Nyai Jambrong membantu mereka mengusir dukun dan pengikutnya." "Nyai Jambrong? Nyai Jambrong pemilik ilmu rawa rontek yang bertarung sama kita dulu?" tanyaku semakin heran. Cahyo mengangguk. Rupanya setelah kehilangan ilmunya, Nyai Jambrong mengasingkan diri di hutan di rumah tempat Arum dan Puningrum tinggal dulu, sekaligus menurunkan ilmu bela dirinya ke Guntur. "Rupanya kalian sudah melalui kejadian-kejadian besar yang mengerikan ya," ucap Abah yang cukup kaget mendengar cerita kami. "Iya Bah, Dirga juga belajar banyak dari Mas Danan dan juga Mas Cahyo," ucap Dirga. "Ya sudah, duduk dulu semuanya. Abah mau bercerita sesuatu sebelum Mas Cahyo berangkat. Kalau memang perkara yang kalian hadapi itu berhubungan dengan keris Penggolo Ireng, maka ini bukan masalah sepele," buka Abah. Abah bercerita bahwa keris Penggolo Ireng merupakan keris kembar 3 yang dibuat pada zaman kerajaan ratusan tahun yang lalu. Keris yang dibuat oleh Empu Gila dengan batu langit yang jatuh di salah satu hutan saat itu. Empu itu memberi syarat pada yang akan menggunakan ketiga keris itu bahwa mereka tidak boleh berhenti membunuh. Bahkan ketika perang sudah usai, sumpah ini akan diteruskan kepada setiap keturunannya. Saat itu panglima-panglima yang haus akan kemenangan berkompetisi untuk mendapatkan keris-keris itu tanpa mengindahkan konsekuensinya, hingga terpilihlah ketiga panglima yang akan dikirim ke perang akhir dengan persenjatakan keris itu.
Ketika sudah diwariskan, keris itu diisi sosok makhluk yang tidak diketahui asalnya dari mana. Namun setiap pemegang keris pusaka itu mendapat kuasa untuk memerintah pengikut dari sosok mengerikan yang mendiami keris tersebut. Keris penggolo ireng dan juga keris penggolo abang dapat diwariskan dengan sumpah dari pewarisnya. Namun salah satu panglima penerima keris penggolo lanang mati di malam saat keris itu akan diterima. Anehnya saat akan dipindah-tangankan, sosok roh panglima yang gagal menerima keris itu selalu menghalangi siapapun mendapatkan kekuatan keris tersebut. Mungkin itu yang membuat keris penggolo lanang tetap netral, tidak seperti dua saudaranya. Ya walaupun begitu, kedua panglima tetap dengan mudah bisa mengalahkan lawan-lawannya dan kemudian memenangkan berbagai perang. Namun saat perang sudah usai, kedua keris terkutuk itu tetap memaksa kedua panglima untuk membunuh. Saat mereka tidak mengetahui janjinya, sosok penghuni keris itu akan mengambil alih tubuh mereka dan membunuh orang-orang terdekat dari kedua panglima tersebut. Hal ini menyebabkan kedua panglima selalu mencari cara untuk memulai perang dengan kerajaan lain agar mereka terus bisa mendapatkan korban untuk keris yang mereka sesali untuk dimiliki. Hingga pada akhirnya mereka berhadapan dengan salah satu kerajaan di wilayah Setrageni dan berhadapan langsung dengan raja di kerajaan itu, yaitu Raja Indrajaya. Raja Indrajaya yang sudah mengerti dengan kekuatan keris itu dan mempersiapkan cara untuk menahan kekuatan keris tersebut dengan bantuan pendekar kepercayaannya yang bernama Daryana dan bantuan dari pangeran kerajaan Dharma Wijaya pada saat itu. Daryana dengan keris Rogo Sukmonya seorang diri bertarung dengan sosok penghuni kedua keris itu, dan pangeran Dharma Wijaya dengan keris Dasa Sukmanya menghadapi kedua panglima. Dengan bantuan mereka, pasukan Raja Indrajaya berhasil memukul mundur pasukan musuh dan menyegel kekuatan kedua keris dengan warangka atau sarung keris yang dibuat oleh empu kerajaan. Setelah mengetahui keris itu berhasil disegel, kedua panglima menyerah tanpa syarat seolah merasa lega terlepas dari sumpahnya. Sayangnya ternyata tidak semudah itu. Sumpah kedua panglima itu terus dibawa hingga anak dan cucunya, hingga salah satu dari mereka menemukan keberadaan keris itu dan beriringan untuk menggunakannya. Abah tahu keberadaan warangka yang digunakan untuk menyegel keris itu. Abah menggeleng. Wajar saja, benda itu sudah ada lebih dari ratusan tahun yang lalu. Berarti mungkin kami harus mencari cara lain untuk menyegel atau memutihkan keris tersebut. Saat ini pasti sudah ada banyak korban di desa asal Indira dan keluarganya, ucap Abah yang dibalas dengan wajah gelisah Cahyo. Lantas, bagaimana Bah? Kalau sumpah itu diturunkan, untuk apa mereka mengejar Indira? Bukankah itu artinya mereka tidak punya keturunan lagi untuk mewariskan sumpahnya? Tanya Dirga. Ucapan Dirga benar. Mengapa mereka ingin membunuh Indira? Dan cerita pun akhirnya berlanjut lagi ke part yang selanjutnya ya teman-teman, yaitu part yang kelima nantinya. Terima kasih atas dukungan kalian yang sudah mendengarkan video kali ini dan cerita kali ini. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dan kelanjutan cerita ini. Jangan lupa untuk kalian like, comment, dan share video kali ini, serta subscribe untuk kalian yang belum subscribe. Terima kasih, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.